Kisah nyata. Sering menukar bayi dan masukkan benda sihir dalam mulut jenazah. Ini yang dialami perawat di Mekah. Berbagai pengalaman buruk sering dialami oleh umat muslim saat pergi ke Mekah. Hendaknya bisa kita ambil sebagai ibrah, agar jangan sampai hal tersebut menimpa kita dan tentunya menjadikan kita pribadi yang lebih baik serta bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dilansir dari Eberita, diceritakan bahwa ada seorang ibu bernama Sarah dan anaknya yang sedang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Umur yang sudah renta menjadikan Hasan, anaknya, berusaha memapah sang ibu sambil berbisik, "Ibu, lihatlah Ka'bah." Namun meski telah ditunjukkan dan dibisikkan oleh sang anak, Sarah tetap tidak mampu melihat Ka'bah dan bahkan menyapukan pandangannya, seakan tidak melihat sesuatu di depannya. Padahal kondisi penglihatan Sarah nampak normal sebelum keberangkatan. Hasan berusaha berkali-kali menunjukkan bangunan tersebut, namun lagi-lagi Sarah hanya bisa mengusap matanya, dan yang terlihat hanyalah kegelapan. Merasa aneh dengan kondisi ibunya tersebut, Hasan kemudian bertanya kepada ibunya, apakah memiliki kesalahan atau dosa di masa lalu. Namun Sarah menolak untuk menjawab pertanyaan anaknya. Akhirnya Hasan mencoba memutuskan untuk membawa ibunya pada seorang ulama di Abu Dhabi. Tapi Sarah tetap membisu ketika ditanya oleh ulama tersebut. Selang suatu hari, Sarah ternyata mencoba menelpon ulama tersebut dan menceritakan kesalahannya atau dosanya di masa lalu. Dalam percakapannya tersebut, Sarah berkata, "Ustadz, ketika saya muda dulu, saya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit pemerintahan." Ulama itu langsung memotong, "Pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang mulia. Tapi saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara, tidak peduli halal atau haram. Saya acap kali menukar bayi sebab tidak semua orang suka dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkannya. Apabila ada yang ingin anaknya laki-laki karena melahirkan anak perempuan, saya akan menukarnya dengan imbalan uang," jelasnya. Penasaran dengan kesalahan Sarah, ulama itu kemudian bertanya, "Lalu apa lagi yang Anda kerjakan?" Sarah lantas menceritakan bahwa ia juga memandikan jenazah karena bersekutu dengan dukun. "Di rumah sakit, saya juga memandikan jenazah, tapi saya memandikannya juga karena ada sebabnya. Saya bekerja sama dengan dukun," terangnya. Persekutuan tersebut mengharuskan Sarah untuk menanam sebuah benda sihir bersama dengan jenazah dengan tujuan untuk menyengsarakan orang lain. Alhasil, Sarah pun memasukkan benda sihir tersebut ke dalam mulut jenazah. Pernah sekali seorang alim meninggal dunia dalam kecelakaan. Saya memasukkan benda sihir itu ke dalam mulutnya. Tidak tahu mengapa benda-benda sihir itu kembali keluar dan tidak mau masuk, sehingga saya coba menekannya lebih dalam berulang kali, namun tetap gagal. Karena emosi, saya memasukkan benda tersebut, kemudian menjahit mulutnya, cerita Sarah. Sungguh, manusia seperti apa diri Sarah yang tega menyiksa jenazah dengan begitu keji, hanya demi mendapatkan imbalan uang. Terlebih dirinya merupakan seorang wanita. Berselang 7 hari setelah percakapan tersebut, ulama itu kemudian merasa khawatir dengan Sarah dan berniat untuk mengunjunginya. Harapannya agar Sarah mau bertobat atas segala yang dilakukannya. Namun ketika sampai di rumahnya, justru ulama tersebut terkejut lantaran Sarah telah meninggal setelah 2 hari dirinya ditelepon. "Umi sudah meninggal 2 hari setelah menghubungi Ustadz," ucap Hasan. Awalnya setelah menghubungi ulama tersebut, Sarah mendadak jatuh sakit dan meninggal dunia. Ketika hendak dimakamkan, jenazahnya seakan ditolak oleh bumi. Hal ini dikarenakan setiap tanah tersebut digali. Seketika itu juga, tanah mendadak tertutup rapat. Keadaan tersebut terus berlanjut, sehingga membuat para penggali kubur kewalahan dan menyerah.
Hasan dan ibunya segera ditinggalkan begitu saja di pemakaman. Bagi Hasan, tidak mungkin dirinya meninggalkan sang ibu tanpa dikuburkan. Sementara jika harus dibawa pulang pun rasanya tidak mungkin. Alhasil, Hasan terus berzikir dan berharap ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya, seorang pria berjubah hitam datang mendekati seraya berkata, "Biar saya yang mengurus jenazah ibumu, kamu pulanglah." Sosok yang tidak jelas wajahnya itu pun meminta Hasan agar tidak menoleh ke belakang hingga sampai rumahnya. Mendengar ucapan itu, Hasan percaya begitu saja dan membiarkan sang ibu diurus oleh sosok tersebut. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari perbuatan yang menghalalkan segala cara hingga terjerumus dalam kemusyrikan. Hingga kami terjerumus dalam kesyirikan. Amin. Wallahu a'lam bishawab.